seperti apa kinerja finansial MRT di tahun 2023 kemarin dari segi 3 stream income itu. Ya. Nah, tahun ini juga targetnya seperti apa? Ya. Kalau kita lihat posisi tidak jauh berbeda dari sisi kinerja antara tahun sebelumnya, tahun 2022 dengan tahun 2023. Ya. Kurang lebih PSO itu tetap, ya, kira-kira Fairbox bahkan meningkat dari yang sebelumnya kurang lebih sekitar 150 menjadi 250-an. Gitu ya. Tapi memang non Fairbox ada sedikit penurunan, tapi recover oleh pendapatan Fairbox tadi. Gitu ya. Jadi secara total itu sebetulnya masih sama, masih oke. Gitu ya. Nah, target kita tahun 2024 kita akan tingkatkan baik dari sisi non Fairbox maupun dari sisi Fairbox. Fairbox kita tingkatkan, kita tahu yang tahun lalu target kita 70.000, sekarang kita target 92.000 orang penumpang per hari. Oke. 92.000. Tahun 2024 ini. Tahun 2024. Sehingga secara otomatis stream revenue dari tiket itu akan meningkat. Tapi kemarin aja tahun 2023 targetnya di 70, ternyata 91 realisasinya. Ya. Oleh karena itu target yang 2024 kita naikkan 92.000. Dan saya optimis ini akan kita capai. Ya, dengan upaya kita, saya masih sangat optimis kita akan capai itu. Itu untuk yang Fairbox berarti ya? Itu untuk Fairbox. Kalau untuk non Fairbox sendiri? Non Fairbox kita juga akan targetkan kurang lebih sama, itu perbandingannya 3 kali dibandingkan dengan Fairbox-nya. Jadi kalau Fairbox-nya itu meningkat, otomatis ini sekitar 3 kali dari Fairbox-nya. Karena semakin banyak lalu lintas dan orang yang naik MRT ya. Dan potensi bisnis yang ada di MRT itu sangat dipengaruhi oleh tingkat ridership. Semakin banyak ridership yang dilalui oleh MRT, itu semakin meningkatkan potensi bisnis yang ada di kita. Pak, ini ada berapa stasiun MRT ya? Sudah ada beberapa stasiun MRT dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Dan kalau kami bisa memberikan opini, luar biasa baik Pak, luar biasa bagus ya dari segi infrastruktur begitu rapi. Dan bahkan menurut kami pun juga jauh lebih baik gitu ya dibandingkan negara-negara tetangga lainnya ya untuk MRT Jakarta. Jadi kami turut berbangga dengan ada MRT Jakarta. Bisa dijelaskan Pak mungkin dalam pandangan Anda kira-kira stasiun MRT ini bisa menjadi apa saja Pak selain tempat dari MRT-nya lewat tapi juga bisa menjadi tempat retail ataukah juga pusat dari transit oriented development. Bagaimana sih dalam roadmap ini menjadi smart city? Karena kan salah satunya tentunya stasiun MRT ini menjadi salah satu bagian dari pengembangan smart city itu sendiri. Salah satu untuk meningkatkan ridership di kami, itu yang kami lakukan, itu membenahi kawasan transit di sekitar area stasiun. Di sekitar area stasiun itu kurang lebih sekitar radius 700 meter. Kenapa kami lakukan itu? Karena ini yang menjadikan penumpang akses lebih baik, lebih mudah untuk akses ke stasiun sehingga akan meningkatkan ridership. Jadi kawasan ini yang kita namakan dengan transit oriented development. Begitu terintegrasinya antara orang, transport, lingkungan sekitar dan building. Itu menjadikan seperti yang ada di Blok MBCA yang dulu tidak terkonek sekarang bisa terkonek. Jadi tempat saya itu ya Blok MBCA sekarang semakin baik gitu ya Pak ya daerah itu ya Pak. Iya saya kira bahkan sekarang fase 2A baru masih konstruksi ke arah kota, sudah itu sudah ada yang provider itu yang sudah melakukan negosiasi untuk dilakukan naming right beberapa stasiun, padahal belum jadi gitu. Posisinya kira-kira di samping itu kita dari tadi 13 stasiun, 7 stasiunnya sudah ada naming right, kita sedang dalam posisi diskusi oleh klien ya untuk mengambil sisanya. Jadi multiplier efek ekonominya ini luar biasa ya Pak ya. Betul. Jika suatu daerah ada nih stasiun MRT-nya luar biasa untuk pengembangan ya dari segi bisnis, ekonomi, retail dan lain-lain. Tapi tadi kuncinya Mbak, ya untuk bisa meningkatkan orang bisa masuk di transportasi publik, yang harus kita benahi adalah kawasan menuju stasiun-stasiun itu. Kawasan menuju stasiun. Apakah pedestrianisasi? Kawasan TOD-nya, TOD areanya, atau kawasan-kawasan lain yang feeder dan lain sebagainya yang bisa support ke
stasiun. Dan apakah dalam hal ini seperti yang tadi disampaikan, merapikan daerah-daerah di sekitar stasiun MRT yang ada itu, Ya. MRT bekerja sama dengan pihak-pihak lain ataukah ini memang inisiatif dari MRT sendiri dan juga kerja dari MRT sendiri, Pak? Bagaimana Iya. sejauh ini? Kita selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Oke. tentunya, karena memang ini adalah program juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi kawasan ini. Apalagi Jakarta akan menjadi global city di Jakarta ya. Jadi ada dua, memang satu ada dukungan dari Pemprov DKI Jakarta, yang kedua kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun kawasan-kawasan transit oriented development di masing-masing stasiun MRT Jakarta. Gitu. Sehingga akan meringankan beban APBD Pemprov DKI Jakarta. Jadi itu ya Pak ultimate goalnya ya dalam hal ini ya, TOD semakin lebih substansial lagi tujuannya dan semakin memberikan dampak yang baik ya Pak untuk masyarakat sekitar ya Pak. Betul. Ya. Livelihood lah gitu ya. Iya. Untuk kota, masyarakat dan komunitas ya Pak ya. Kalau di tempat saya tuh daerah stasiun Blok M BCA sudah mulai bermunculan macam-macam Pak. Toko, studio yoga, ada optik sekarang tiba-tiba. Jadi memang jadi hidup banget Pak sejak ada itu Pak ya. Di BCA yang kita bangun juga ada kawasan Kan Marta Blok M Christina juga Tiahahu. apa? Kawasan Oh Marta iya Christina ada Tiahahu. library juga ya Pak ya. Library. Di situ untuk event. Ya. Tempat bertemunya para milenial. Dan M Block ya Pak. M Block, ya. Jadi luar biasa ya Pak ya, multiplier efeknya.